Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Yulia Citka Astagina NPM E1D018002. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang materi modal perusahaan dengan mata kuliah pembangunan perusahaan pertanian. Oke teman-teman, langsung saja kita membahas tentang jenis-jenis modal. Nah, pada PowerPoint yang telah saya buat, jenis-jenis modal terbagi menjadi dua, yaitu modal asing dan modal sendiri. Nah, modal asing menurut Rianto adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Namun, modal tersebut merupakan hutang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Sedangkan modal sendiri menurut Rianto adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan tersebut untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, pada modal asing terbagi menjadi 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu hutang jangka pendek, yang kedua hutang jangka menengah, dan yang terakhir hutang jangka panjang. Bukan di modal asing saja, di modal sendiri kita juga membahas 3 poin penting, yaitu modal saham, cadangan, laba ditahan, atau keuntungan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita membahas modal asing. Poin yang pertama yaitu hutang jangka pendek. Nah, di hutang jangka pendek ini terbagi menjadi 7 jenis hutang jangka pendek. Yang pertama, utang dagang dan utang wesel. Utang ini timbul dari pembelian barang atau jasa dan dari pinjaman jangka pendek. Yang kedua yaitu utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode tertentu. Nah, utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode tertentu. Utang obligasi dan utang-utang jangka panjang lainnya yang akan dilunasi kurang dari 1 tahun dilaporkan sebagai utang jangka pendek. Jika yang jatuh tempo sebagian, maka bagian yang jatuh tempo dalam tahun itu dilaporkan sebagai utang jangka pendek. Nah, yang ketiga utang dividen. Nah, utang dividen ini termasuk jenis hutang jangka pendek karena dividen yang dibagikan dalam bentuk uang atau aktiva dicatat dengan mendebit rekening laba tidak dibagi dan mengkredit utang dividen. Utang dividen ini akan segera dilunasi maka dimasukkan dalam utang jangka pendek. Nah, yang keempat, uang di muka dan jaminan yang dapat diminta kembali. Nah, mengapa hal ini disebut dengan uang di muka dan jaminan yang dapat diminta kembali? Karena uang muka yang berasal dari pembeli untuk barang-barang yang akan dibeli sebelum barang-barang diserahkan pada pembeli, maka uang muka tersebut merupakan utang jangka pendek. Nah, yang kelima yaitu dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga. Hal ini termasuk ke dalam jenis hutang jangka pendek karena perusahaan terkadang akan menjadi pihak yang mengumpulkan uang dari pelanggan atau karyawan yang nantinya akan diserahkan kepada pihak lain. Pengumpulan dana ini dapat dilakukan dengan cara pemotongan upah pegawai atau membebani pembeli dengan jumlah tertentu. Nah, misalnya setiap membayar gaji pegawai dipotong 15% sebagai pajak penghasilan pegawai yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Pajak yang dipotong oleh perusahaan dicatat sebagai utang lancar. Nah, poin yang keenam yaitu utang biaya atau biaya yang masih akan dibayar. Utang biaya merupakan utang yang timbul dari pengakuan akuntansi terhadap biaya-biaya yang sudah terjadi tapi belum dibayar. Utang biaya termasuk dalam kelompok ini adalah utang yang timbul dari gaji dan upah, bonus dan biaya sewa. Nah, poin yang ketujuh yaitu pendapatan diterima di muka.
Hal ini termasuk poin yang ketujuh, yaitu pendapatan diterima di muka. Hal ini juga termasuk ke dalam 7 jenis hutang jangka pendek karena jumlah yang diterima dari pelanggan untuk barang dan jasa yang akan diserahkan dalam periode yang akan datang dicatat sebagai pendapatan yang diterima di muka dan dicatat dalam kelompok utang jangka pendek. Contohnya, dari pendapatan yang diterima di muka adalah uang muka yang diterima untuk pelanggan majalah dan surat kabar. Jumlah penerimaan ini merupakan pendapatan yang diterima di muka sampai majalah dan surat kabarnya diserahkan kepada pembeli. Dan teman-teman, langsung saja kita lanjut ke poin yang nomor 2, yaitu hutang jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber pendanaan perusahaan yang pengembaliannya berjangka waktu maksimal 5 tahun dan lebih dari 1 tahun. Sumber dana jangka menengah diambil oleh manajemen keuangan perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi jika menggunakan instrumen sumber pendanaan jangka pendek, tetapi juga berlebihan jika menggunakan pendanaan jangka panjang. Contohnya sumber dana jangka menengah yaitu leasing, term loan, dan equipment loan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke poin nomor 3 di modal asing, yaitu hutang jangka panjang. Nah, di hutang jangka panjang ini terbagi menjadi 2, yaitu hutang hipotek dan hutang obligasi. Hutang hipotek merupakan pinjaman yang timbul sehubungan dengan perolehan dana dari hutang yang dijaminkan menggunakan harta tetap. Di dalam perjanjian disebutkan bahwa harta peminjam yang dijadikan sebagai jaminan berupa gedung ataupun tanah jika peminjam ternyata tidak mampu melunasi hutang pada waktunya, pemberi pinjaman memiliki hak untuk menjual agunan tersebut yang kemudian akan diperhitungkan dengan hutang. Nah, sedangkan hutang obligasi merupakan pinjaman yang timbul sehubungan dengan adanya dana yang telah didapatkan melalui pengeluaran surat-surat obligasi. Pembelian obligasi merupakan pemegang obligasi. Di dalam surat obligasi biasanya tercantum nilai nominal obligasi, tanggal pelunasan obligasi, bunga per tahun serta ketentuan lainnya sesuai dengan jenis obligasi yang sudah dipilih oleh pembeli atau pemegang obligasi itu sendiri. Nah teman-teman, setelah kita membahas modal asing, kita lanjut ke pembahasan modal sendiri. Nah, modal sendiri ini juga terdapat 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu modal saham, cadangan, dan laba ditahan atau keuntungan. Langsung saja kita membahas satu per satu. Yang pertama modal saham. Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perusahaan terbatas. Jenis-jenis saham diantaranya yaitu saham biasa, saham preferen, dan saham kumulatif preferen. Poin yang kedua yaitu cadangan. Cadangan dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Cadangan yang termasuk modal sendiri adalah cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, dan cadangan umum. Poin yang ketiga yaitu laba ditahan atau keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Adanya laba yang memperbesar laba ditahan yang berarti akan memperbesar modal sendiri. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa adanya saldo laba akan memperbesar modal sendiri dan adanya saldo kerugian akan memperkecil modal sendiri. Baiklah teman-teman, setelah kita membahas jenis-jenis modal yang terdapat modal asing dan modal sendiri, sekarang kita masuk ke sumber modal. Nah, sumber modal ini terbagi menjadi 2 pula, yaitu modal internal dan modal eksternal. Akan kita bahas satu persatu, yaitu modal internal.
Modal internal ini berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal ini perusahaan yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Sedangkan modal eksternal yaitu berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas, yaitu hanya dari hasil aktivitas usahanya saja. Sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Beberapa pihak yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu bank, koperasi, kreditur, dan juga pasar modal. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi berikutnya, yaitu struktur kekayaan. Nah, struktur kekayaan atau finansial struktur adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Struktur finansial atau finansial struktur adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara total kewajiban dan modal sendiri. Sedangkan struktur modal atau disebut dengan kapital struktur merupakan perbandingan antara kewajiban jangka panjang dan dengan jumlah modal sendiri. Bukan hanya itu, di PowerPoint yang telah saya buat, kita akan membahas juga tentang modal kerja. Nah, modal kerja adalah modal yang digunakan untuk kegiatan operasional saja, tidak termasuk dengan modal yang digunakan untuk investasi. Konsep modal kerja ini terbagi menjadi 3, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Baiklah, langsung saja kita membahas satu persatu konsep modal kerja. Nah teman-teman, pada konsep modal kerja yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Konsep ini menitikberatkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar gross working capital. Nah teman-teman, pada konsep modal kerja yang kedua yaitu konsep kualitatif. Konsep kualitatif ini menitikberatkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari pemilik perusahaan. Nah, konsep yang ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep fungsional ini menitikberatkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan laba dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya, dana-dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Tetapi, tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan laba periode ini. Current income ada sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba di masa yang akan datang. Nah, selain konsep modal kerja, di sini saya juga akan membahas tentang jenis-jenis modal kerja. Jenis-jenis modal kerja ini terbagi menjadi 3, yaitu modal kerja kotor atau gross working capital. Yang kedua, modal kerja bersih atau net working capital. Yang ketiga, modal operasional. Nah, modal kerja kotor atau gross working capital besarnya nilai aktiva lancar yang kamu miliki dan terbagi menjadi beberapa pokok seperti persediaan, surat-surat berharga, dan piutang. Sedangkan di modal kerja bersih atau net working capital, hasil bersih yang kamu dapatkan dari hasil perhitungan pendapatan atau aktiva lancar dengan segala kredit yang kamu bayarkan.
Nah, di modal operasional yaitu modal operasional yang perlu kamu keluarkan untuk kepentingan operasional yang kamu lakukan selama usaha tersebut berjalan. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pentingnya modal kerja. Nah, di dalam pentingnya modal kerja ini terdapat 4 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu menentukan tingkat likuiditas perusahaan, karena semakin baik dalam pengelolaan modal kerja, maka semakin baik pula tingkat likuiditasnya. Yang kedua yaitu memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan untuk mendukung kegiatan operasionalnya, seperti pembelian bahan mentah, pembayaran gaji pegawai, dan pembayaran lainnya. Yang ketiga yaitu memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek yang berguna untuk menjalankan kegiatan operasional setiap hari. Yang keempat yaitu dapat mengelola perputaran piutang dan persediaan perusahaan. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian materi tentang modal perusahaan dari saya. Saya pamit undur diri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.